Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan irodah yang telah Allah berikan. Setidaknya sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa memperkuat keimanan keyakinan kita kepadanya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu kisah, dalam sebuah riwayat, sebagaimana biasa Rasulullah seringkali memberikan wejangan kepada para sahabat dengan diawali dengan sebuah pertanyaan. Bahkan kadang-kadang pertanyaan beliau seperti ringan, dalam arti seperti hal yang sepele, tapi ternyata memiliki nilai yang sangat luas dan makna yang sangat mendalam, dengan mengingatkan pada sesuatu yang sering kita lihat dalam fakta sehari-hari. Apa yang beliau pernah sampaikan di hadapan para sahabat waktu itu? Beliau cuma bertanya kepada para sahabat yang hadir di hadapan beliau. Dan beliau hanya ingin ditunjukkan bahwa di antara sekian banyak pohon ada satu pohon yang tangkainya, yang daunnya tidak pernah terjatuh, tidak pernah terlepas. Inna minas sajaroti sajaratun la yaskutu warakuha. Demikian kata Rasulullah. Di antara sekian banyak pohon, ada satu pohon yang daunnya tidak pernah terputus, tidak pernah terlepas. Lalu setelah itu kemudian Rasulullah meminta kepada semua yang hadir untuk menunjukkan pohon apakah itu. Tunjukkanlah kepadaku, pohon apakah itu. Seluruh sahabat mengingat, dan kemudian seluruh pemikiran para sahabat mengingat dan menjangkau pada setiap apa yang mereka ingat tentang setiap pohon yang telah mereka tahu, sampai pada akhirnya tidak ada yang mampu memberikan sebuah jawaban. Tapi di tengah-tengah kumpulan itu hadir seorang sahabat yang masih muda, bahkan mungkin masih menjelang dewasa, yaitu Abdullah bin Umar. Dalam hatinya dia mengatakan, karena hadis ini diriwayatkan dari beliau, dia mengatakan bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah adalah an-nakhlah, pohon kurma. Tapi beliau enggan untuk menjawab karena etika beliau di hadapan para orang tua tentu tidak ingin menampakkan lebih dan mempermalukan seluruh yang hadir pada saat itu. Sampai akhirnya Rasulullah yang menjawab sendiri apa yang dia tanyakan. Dan ternyata benar bahwa Rasulullah memberikan jawaban adalah an-nakhlah, bahwa pohon yang beliau maksud adalah an-nakhlah. An-nakhlah itu pohon kurma. Pohon itulah yang tidak pernah jatuh, tidak pernah terlepas daunnya. Lalu apa yang jadi masalah? Apa yang jadi persoalan? Kita tahu bahwa Rasulullah diutus bukan untuk menjelaskan tentang pohon karena beliau bukan ahli pohon. Apalagi hanya sekedar untuk menunjukkan pohon apa itu, karena ini bukan tebak-tebakan yang asal-asalan. Tapi yang ingin beliau sampaikan adalah titipan atau wahyu Allah Subhanahu wa taala terkait dengan din. Maka setelah itu kemudian Rasulullah menjelaskan fadzalika mislul muslim. Maka seperti itulah orang muslim. Artinya Rasulullah ingin mengingatkan kepada para sahabatnya bahwa orang muslim itu sama dengan pohon kurma. Gitu. Orang muslim itu sama dengan pohon kurma. Apa yang dimaksud? Nah, inilah tentu pesan yang paling prinsip dari apa yang Rasulullah sampaikan. Bukan hanya sekedar pohon kurma yang ingin beliau sampaikan, tapi beliau ingin mengatakan bahwa orang muslim itu ibarat pohon kurma. Cirinya apa? Tidak lepas tangkainya, tidak lepas daunnya. Oleh karena itu hadis ini dalam Imam Bukhari, beliau menggabungkan dalam Kitabul Iman, dalam babul iman. Seolah-olah beliau ingin memberikan judul, ingin memberikan
penafsiran, pemahaman bahwa apa yang beliau sampaikan, apa yang Rasulullah sampaikan adalah terkait dengan keislaman seseorang ibarat pohon kurma yang daunnya tidak terputus dan tidak terlepas. Lalu apa maknanya? Kalau pohon kurma itu cirinya adalah daunnya tidak terputus dan tidak terlepas, artinya daun itu tetap hidup, dan hidupnya daun karena dia menyatu dan bersama bergabung dengan tangkai dan juga menyatu dengan akar. Demikianlah pula orang-orang mukmin, orang-orang muslim, maka amalan-amalannya, kalau kita ibaratkan daun itu adalah amalan, buah itu adalah hasil, maka buah dan amalan itu akan tetap menjadi hidup dan dibutuhkan banyak orang karena daun itu tidak terlepas dari dahan dan dahan tidak terlepas dari akar. Setiap kita tentu melihat bahwa siapapun di antara kita sehari-harinya beraktivitas dan beramal. Tapi dalam pandangan Islam, amalan itu akan bermakna ketika amalan itu kemudian merangkai dan menyatu dengan dahan dan dengan akar. Dengan dahan keyakinan, dengan akar keimanan. Dengan demikian maka Islam ingin mengajarkan bahwa amalan-amalan yang tidak berdasar, yang tidak mengkait, ya tidak terkait dengan keyakinan, maka itu adalah ibarat dahan atau ibarat daun-daun yang terputus, yang terlepas dari akarnya. Lalu apa yang ingin kita katakan ketika daun itu terlepas, terputus dari dahannya? Tentu namanya sudah bukan daun lagi. Namanya sudah bukan lagi tangkai. Namanya tentu saja adalah sudah menjadi sampah. Karena itu adalah barang mati yang tidak hidup, yang terlepas dari ruhnya. Islam ingin mengajarkan bahwa amalan itu akan sangat bermakna dan bermanfaat ketika amalan itu terkait dengan keyakinan. Islam juga ingin memperkuat bahwa di mata Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang dibenarkan adalah amalan-amalan yang bersumber pada keyakinan. Karena ketika Islam dikatakan sebagai ibarat pohon, maka pohon itu tentu saja hidup karena ada akar yang menghujam ke tanah. Keyakinan yang menghujam ke bumi, kemudian dahannya yang menjulang ke langit, dan kemudian daunnya yang merindang dan kemudian menaungi setiap orang yang butuh dengan perlindungan. Ini tentu saja nilai filosofi yang luar biasa dari ajaran Islam dengan hanya memberikan contoh bahwa Muslim itu ibarat pohon kurma yang tidak putus, tidak terlepas daunnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang ingin dan apa yang selalu kita amalkan selalu tidak lepas dari prinsip-prinsip nilai keyakinan-keyakinan yang kuat dalam hati kita, dalam diri kita. Sehingga amalan kita bukan sebagai sebuah amalan sampah yang tentu saja sampah itu barang yang tidak bermakna apapun bentuknya. Inilah pesan Rasulullah yang mudah-mudahan menjadi tadhkirah buat kita semua. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.